Assalamualaikum, hai, ketemu lagi di Diana Vitasari Channel di Inspirasi Budi. Hari ini kita akan belajar tema 7 kelas 2, subtema 4, pembelajaran 4, halaman 192 sampai 200. Sebelum belajar, silakan berdoa dan jangan lupa subscribe, like, share, and komennya. Terima kasih. Buka halaman 192, subtema 4, pembelajaran 4. Ayo mengamati, menyapa pengunjung. Bisa kalian lihat di situ ada gambar anak-anak sedang berkunjung ke kebun binatang. Kalian pernah nggak berkunjung ke kebun binatang? Pasti pernah ya. Pengunjung kebun binatang berasal dari berbagai sekolah dan masyarakat. Mereka berasal dari berbagai daerah atau suku. Siti menyapa beberapa pengunjung. Siti berkenalan dengan Bariah. Ia berasal dari Madura. Dayu berkenalan dengan Asep. Ia berasal dari Bandung. Beni berkenalan dengan Joko. Ia berasal dari Solo. Edo berkenalan dengan Madin. Ia berasal dari Jakarta. Mereka senang bisa berkenalan di kebun binatang. Buka halaman 193. Ayo membaca. Ayo membaca teks di atas dengan percaya diri. Jadi kalian baca yang judul menyapa pengunjung tadi ya, yang di halaman 192. Ayo berlatih, pasangkanlah nama kota atau daerah dengan suku asli yang terdapat di daerah tersebut. Di bawah ini kan ada gambar, ada Bariah, ada Asep, ada Joko, ada Madin ya. Jadi kalian pasangkan atau bisa kalian tarik garis cocokkan ya, sesuai dengan suku atau kotanya ya. Kita mulai dari atas ya. Bariah dari Madura. Madura itu sukunya apa ya? Suku Madura. Kalian tarik garis ke suku Madura. Terus Asep dari Bandung. Bandung itu ada di mana? Bandung itu ada di Jawa Barat. Kalau Jawa Barat sukunya apa? Suku Sunda. Kalian tarik ke bawah. Terus Joko dari Solo. Solo itu di mana ya? Di Jawa Tengah. Berarti sukunya apa? Suku Jawa. Madin dari mana? Dari Jakarta. Jakarta itu sukunya apa ya? Suku Betawi gitu ya. Nah, mengerjakannya seperti ini ya. Buka halaman 194. Ayo berdiskusi. Diskusikan sikap kamu ketika bertemu dengan orang yang berbeda suku atau daerah. Sampaikan hasil diskusimu di depan kelas. Nah, kalian tulis aja di situ ya. Bagaimana jika kalian bertemu dengan orang yang berbeda suku atau daerah? Sikap kalian gimana? Harus sopan santun, harus menjaga sikap toleransi dan saling menghargai terhadap keberagaman suku gitu ya. Ayo menulis, buatlah kalimat yang memuat kata sapaan berikut. Bacalah kalimat yang kamu buat di depan kelas. Di situ ada kata Bariah, Joko, Madin, Asep, kalian sobat Pak Satpam. Nah, kalian buat kalimat atau kata sapaannya. Misalnya kalau yang Bariah nomor 1, misalnya kalimat sapaannya gini, selamat sore Bariah, atau selamat pagi Bariah gitu ya. Bawahnya, Joko, dari mana asalmu? Madin, apa kegemaranmu? Asep, bagaimana kabarmu? Kalian harus menjaga kebersihan. Sobat, kemarin kamu kemana? Pak Satpam, di mana toiletnya? Nah, itu tadi adalah contoh kalimat sapaan. Bisa kalian buat sendiri yang lain ya. Contohnya seperti itu. Buka halaman 196. Ketika di kebun binatang, Siti membagi kelompok. Kelompok disesuaikan dengan tempat binatang yang dikunjungi. Apabila lokasinya luas, maka hanya dibagi 2 kelompok. Apabila lokasinya agak sempit, dibagi 3 kelompok. Apabila lokasinya sempit, dibagi
4 kelompok. Ayo berlatih, pilihlah 24 siswa. Mereka seolah-olah peserta kunjungan ke kebun binatang. Praktikkan untuk membentuk 2 kelompok sehingga setiap kelompok memiliki anggota sama banyak. Di situ ada 2 kelompok, kelompok 1 dan kelompok 2. Setiap kelompok dapat dinyatakan dalam pecahan berapa? Pecahan 1/2. Terus setiap kelompok terdiri dari berapa siswa? 24 dibagi menjadi 2 kelompok. Hasilnya berapa ya? Kan waktu lalu pernah belajar pembagian ya. 24 dibagi 2 berarti sama dengan 12 siswa gitu ya. Praktikkan untuk membentuk 3 kelompok sehingga setiap kelompok memiliki anggota sama banyak. Di situ ada 3 kelompok, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Setiap kelompok dapat dinyatakan dalam pecahan berapa? 1/3. Nah, setiap kelompok terdiri dari berapa? Dari 24 dibagi 3 kelompok. Jadi setiap kelompok ada berapa siswa? Berapa? 8 siswa. Selanjutnya, praktikkan untuk membentuk 4 kelompok sehingga setiap kelompok memiliki anggota sama banyak. Di situ ada 4 kelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Setiap kelompok dapat dinyatakan dalam pecahan berapa? 1/4 atau 1/4. Setiap kelompok terdiri dari berapa siswa? 24 dibagi 4. Hasilnya berapa? Hasilnya 6 siswa. Begitu ya. Ayo berlatih, lingkarilah pecahan yang sesuai dengan gambar. Nah, di situ ada gambar kue ya. Itu dibagi menjadi berapa? Setengah apa sepertiga apa seperempat? Setengah atau 1/2. Nah, kalian lingkari ya 1/2-nya. Selanjutnya buka halaman 198. Nah, di situ ada gambar kue. Kuenya dibagi menjadi 4. Berarti berapa? Setengah atau sepertiga atau seperempat? 1/4 atau 1/4 dilingkarin. Selanjutnya ada dinosaurus, itu ada berapa? Ada 3. Berarti 1/3. Bawahnya itu ada gambar persegi, itu dibagi menjadi 2, berarti 1/2 dilingkarin 1/2-nya. Nah, bawahnya itu ada 3 kelompok, itu berarti 1/3. Bawahnya lagi ada ular, ularnya ada berapa itu? Ada 4, berarti 1/4. Bawahnya lagi ada belalang, belalangnya ada 2, berarti 1/2 gitu ya. Buka halaman 199. Ayo berlatih. Lengkapi pernyataan berikut ini dengan jawaban yang tepat. Nomor 1, siswa kelas 2 terdiri dari 36 siswa. Setengah bagian dari siswa kelas 2 adalah berarti 36 dibagi 2. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 18. Yang B, sepertiga bagian dari siswa kelas 2 adalah berarti 36 dibagi 3. Hasilnya berapa? Hasilnya yaitu 12 siswa. Yang C, seperempat bagian dari siswa kelas 2 adalah 36 dibagi 4. Hasilnya berapa? 9. Nomor 2, di kebun binatang terdapat 12 rusa. A, setengah bagian dari jumlah rusa adalah 2, berarti 12 dibagi 2. Hasilnya berapa? 6 rusa. Yang B, sepertiga bagian dari jumlah rusa adalah 12 dibagi 3. Hasilnya berapa? 4 rusa. Yang C, seperempat bagian dari jumlah rusa adalah 12 dibagi 4. Hasilnya 3 rusa gitu ya.
Yang nomor 3, di kebun binatang terdapat 48 burung merpati. A. Setengah bagian dari jumlah burung merpati adalah berapa? 48 dibagi 2, hasilnya berapa? 24 ekor. Yang B, sepertiga bagian dari jumlah burung merpati adalah 48 dibagi 3, hasilnya berapa? 16 ekor. Yang C, seperempat bagian dari jumlah burung merpati adalah 48 dibagi 4, hasilnya 12 ekor. Buka halaman 200 nomor 4 ya. Di kebun binatang terdapat 60 bebek. Yang A, setengah bagian dari jumlah bebek adalah 60 dibagi 2. Berapa hasilnya? 30. Yang B, sepertiga bagian dari jumlah bebek adalah 60 dibagi 3. Hasilnya berapa? 20 ekor. Yang C, seperempat bagian dari jumlah bebek adalah 60 dibagi 4. Hasilnya berapa? 15. Nomor 5, di kolam kebun binatang terdapat 72 ikan koki. A, setengah bagian dari jumlah ikan koki adalah 72 dibagi 2. Hasilnya berapa? 36 ekor. Yang B, sepertiga bagian dari jumlah ikan koki adalah 72 dibagi 3. Hasilnya berapa? 24 ekor. Yang C, seperempat bagian dari jumlah ikan koki adalah 72 dibagi 4. Hasilnya berapa? 18 ekor. Demikianlah pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.